Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Flora Dwijayanti dari Prodi Manajemen B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Logistik dan yang bertema pengambilan keputusan pembelian dalam perilaku konsumen. Di slide yang pertama, di sini kita akan membahas tentang keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk atau jasa merupakan saat yang penting bagi pemasar. Keputusan ini dapat menandai apakah suatu strategi pemasaran telah cukup bijaksana, berwawasan luas, dan efektif, atau apakah kurang baik direncanakan. Keputusan merupakan seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks. Yang pertama ada kebutuhan dan yang kedua pemrosesan informasi oleh konsumen. Selanjutnya kebutuhan dan ada pemrosesan informasi oleh konsumen lagi, dan selanjutnya pemrosesan informasi oleh konsumen lagi. Nah, di slide selanjutnya juga ada tahapan PKK. Munculnya kebutuhan akan suatu produk dapat disebabkan yang pertama demografis, yang kedua psikografis, dan yang ketiga faktor lingkungan eksternal lainnya. Selanjutnya, adanya kebutuhan yang belum terpenuhi akan menciptakan seseorang mencari informasi sehingga menciptakan persepsi baru terhadap produk. Nah, konsumen akan melakukan evaluasi terhadap berbagai macam merek produk selama proses pencarian informasi. Model sederhana mengenai pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pengaruh eksternal. Yang ada di sini ada input. Input itu ada usaha pemasaran perusahaan. Di usaha pemasaran perusahaan ini ada 4 unsur, yaitu produk, promotion, price, dan channels of distribution. Dan di lingkungan sosial budaya, di sini ada 5 unsur, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua sumber informal, yang ketiga sumber non-komersial lain, dan yang keempat kelas sosial, dan yang terakhir budaya dan subbudaya. Pengambilan keputusan konsumen. Di sini ada prosesnya, pengenalan kebutuhan, penelitian sebelum pembelian, dan evaluasi alternatif. Dia terdapat 2 macam, ada bidang psikologis. Di situ terdapat 5 unsur, ada motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian sikap, dan yang terakhir ada pengalaman. Selanjutnya perilaku setelah keputusan. Di sini ada output. Yang pertama ada pembelian, terdapat 2 unsur, ada percobaan, dan kedua pembelian ulang, dan dia akan memproses menjadi evaluasi setelah pembelian. Slide selanjutnya, di sini kita ada 3 tahap pengembalian keputusan konsumen. Yang pertama pengenalan kebutuhan, yang kedua penelitian sebelum pembelian, dan yang terakhir ada evaluasi alternatif. Nah, di sini juga ada contoh kasus. Di sini saya akan sedikit memberi info tentang contoh kasus yang saya dapat. Di sini ada pilot dan standar merupakan jenis pulpen paling sering digunakan oleh konsumen, terutama oleh kalangan mahasiswa. Seiring berkembangnya industri pulpen, muncul berbagai merek pulpen lain yang masing-masing memiliki ciri khas sendiri, sehingga diperlukan strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan-persaingan yang terus bermunculan. Salah satunya adalah dengan menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen. Dan tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses konsumen memutuskan pembelian pulpen dan membandingkannya. Bagaimana preferensi konsumen terhadap atribut-atribut pulpen yang terdapat pada pulpen pilot dengan standar tekno, baik dari tingkat kepentingan maupun tingkat kepercayaan. Itu sedikit kasus yang ada dan itu sedikit contoh kasus yang saya temui. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe pembelian.
Di sini yang pertama ada tipe pembelian percobaan, dan yang kedua pembelian berulang, dan yang ketiga ada pembelian komitmen jangka panjang. Di slide selanjutnya ada penilaian pasca pembelian. Kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan harapan. Yang pertama ada perasaan netral, yang kedua kinerja melebihi harapan atau pemenuhan harapan secara positif, dan yang ketiga ada kinerja yang sesungguhnya di bawah harapan, yaitu pemenuhan harapan secara negatif. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengurangi dissonance. Dissonance itu yang pertama memberikan garansi yang memadai dan meyakinkan atas pelayanan purna jual yang baik. Nah, yang kedua mengiklankan kualitas produk yang dapat dipercaya untuk menambah keyakinan pembeli. Dan yang ketiga menindaklanjuti pembelian dengan cara kontak langsung. Nah, sekian presentasi dari saya tentang pembelian konsumen, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.